Saya jujur, saya tidak takabur, tidak apa. Untuk saya lihat secara langsung atau saya pernah melihat itu, justru saya bukan yang berbaju merah, justru saya berbaju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceritain Kuy. Ceritain aja. Ya, Ceritain aja ya, gitu. ceritain aja. Kembali lagi di Ceritain Kuy. Ceritain aja. Oke, berarti udah kompak nih. Siap, siap. Oke Sobat Kuy semua, kali ini kita lagi ada di salah satu menara di Cawang, yaitu menara apa nih Teh? Menara Saidah. Menara Saida ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Ini ada Bang D, siapa Teh? Pak Rohman. Bang D Rohman ini. Wadin. Wadin sama gue Bete. Kita mau ceritain apa aja yang belum pernah terungkapkan selama ini ya tentang Menara Saidah ini. Saidah. Be, Siap. kita ngobrol ya mulai nih ya. Oke. Siap. Nah, Oke, Bang De Rohman, ini kira-kira menara ada dari tahun berapa, Be? Menara Saidah tuh berada dari tahun sekitar 89. Oh, 89. Sudah mulai beroperasi. Karena saya sering lewat dulu, Ya. lewat sini terus kan setiap hari tuh. Waktu itu saya kan kerja di Ambasador. Otomatis saya lewatnya di sini terus kan. Dulu kan ada PPD. PPD-nya itu PPD 400. Jadi setiap hari pun saya lewat sini. Iya, Tuh. Sekarang udah nggak ada tuh ya PPD. Udah nggak ada sekarang. Udah habis. Ganti ini. Ah, ah. Busway semua. Busway sekarang kan memang zamannya trans. Oh, jadi 89 terus 8. gimana lagi, Be? Setelah itu, Be? Setelah itu tahun 2001 kan saya sudah begitu kontraknya di Ambasador habis, saya masuk di Menara Saidah tahun 2001. Itulah kenapa saya kerja jadi security di Menara Saidah. Jadi panjang ceritanya juga, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini langsung aja nih, Be. Ya, ya. Cerita utama Gosip kita yang paling nih. Yang paling hot. paling hot. Paling hot ya. Paling hot. di Medan. Fenomenanya kan? Fenomenanya. Kapan gedung ini mulai kosong, Be? Gedung ini mulai kosong tahun 2009. Oh, Jadi saya kerja di sini security tahun 2001, saya keluar tuh tahun 2009 karena sudah tidak aktif gedungnya. Oh, berarti pas emang lagi udah Pas aktif, udah berarti juga aktif, udah saya juga keluar. keluar. Karena manajemennya juga kan mereka sudah bubar gitu loh. Tuh. Jadi ini berarti 2009 mulai kosong ya, Be? kosong Nah, 2009. itu pertanyaannya nih, Be. Iya, siap. Nah, Kosongnya kenapa nih ya kan? oke. Dari isi jadi kosong. Nah, jadi kosongnya begini, Mas. Kosongnya ini itu kan si penyewa-penyewa kan banyak. Ya. Mereka sewa itu per 1 meter persegi itu 90.000. Berapa dia sewanya dan berapa kali berapa dan berapa tahun. Ya. Dan itu juga mereka narik deposit, Ya. ya kan? Nah, kenapa sampai kosongnya? Itu setiap kali kita sebagai seorang security kontrol, ya kan? Dari mulai serah terima dengan yang pagi ke yang malam kan kita kontrol. Dalam semalam 3 kali. Pasti ada yang lembur. Dan yang kenapa saya tanyakan, Pak, kok kenapa Bapak mau pindah di sini? Saya bilang, payah katanya. Manajemennya nggak bagus. Dia bilang begitu. Kenapa nggak bagus, Pak? Ya gimana nggak bagus katanya. Bawa komplain air 3 bulan air. Masa gue kudu beli air di bawah? Kedua, gue kan kerja di gedung, harus pakai AC. Masa AC-nya gue komplain sebulan 2 bulan nggak ditanggapi. Masa gue kerja pakai jendela dibuka katanya kan gitu. Jadi mereka bisa kosongnya nih
si tenan-tenan, si penyewa-penyewa yang ada ini merasa tidak nyaman dan kurang profesional manajemennya. Akhirnya mereka ngapain gue nih, gue sewa mahal kan gitu, tapi gue nggak dilayani, satu persatu hekang gitu. Itu persoalannya. Bukannya karena ini deh, menaranya Masalah miring ini gimana tuh? Sebenarnya kalau menaranya miring itu tidak, Mas. Tidak. Benar. Jadi kalau kita secara logika nih, kasat mata ya, Iya. kaca kan berbentuknya bingkai. Kalau bingkai andaikan dia miring sedikit pasti kaca pecah. Itu secara manual. Tapi gedung ini sudah disurvei dari ITB 4 kali. Dari pihak Wali Kota Jakarta Selatan, ya. Wali Kota Jakarta Selatan disurvei pun 4 kali, ternyata masih layak gedung ini. Oh, tapi yang beredar kabar miring. Itu. Makanya miring. iya katanya miring nih. Jangan otak kayak begini. Otak lu nggak miring coy. Wajar. Karena gini ya, kita Biasa kan dikit. ngelihat kan secara mata aja. Tapi kalau secara alat kan kita tidak bisa. Survei itulah yang menentukan kemiringan tidaknya, layak tidaknya. Itu orang ITB ada 4 orang. 4 kali, bukan 4 orang maksud saya. Dari Wali Kota Jakarta Selatan 4 kali ternyata masih layak. Yang jelas, satu, kenapa gedung ini kosong? Istilahnya rumornya kan miring, Iya. ya kan? Itu tidak. Takutnya roboh. Itu tidak, masih layak. Yang kedua, jelas si tenan-tenan ini servis casnya mahal, tapi gue nggak dilayani dengan baik. Itu poinnya. Tidak maksimal. Nah, ini. Tapi kayak kalau dari jauh kan Pasti, kalau kita lihat pasti kayaknya kita ngeliat antara kalau nggak ke belakang, ke depan, kalau nggak ke kanan, ke kiri kan? Karena mana-mana mah dibangun kan tegak ya, Be? Iya, tegak lah. Konstruksinya ini Tegak. tidak ada satupun yang retak. Kalau mau tahu, nggak ada yang retak. Saya 8 tahun kerja di sini, jadi orang bilang apa? Ususnya gedung ini nih saya tahu. Ususnya, artinya ya dari segi kabel-kabel posisinya di mana, saya kan harus kontrol. Sedetail mungkin, security itu takut ada kok harus pendek atau apa, itu nggak masalah kok gedung ini. Bagus. Tapi gosip aja tuh ya, masalah Gosip. miring. Gosip persaingan Tapi bisnis. kasihan juga ya, benar. Persaingan bisnis. Jadi kosong begini. Iya. Cuma bilang kata miring bahaya. Iya, berarti ini bagus juga buat ngurusin deh gosip-gosip yang beredar. Gosip-gosip yang beredar benar. Soalnya juga nggak mungkin juga kalau emang miring, dia pasang spanduk itu kan disewakan Iya, gitu kan berani satu. banget gitu. Kalau toh memang sudah tidak layak, nih yang saya tahu, pihak Wali Kota Jakarta Selatan pasti pasang pelang. Gedung ini disegel Nah, iya. karena tidak layak kan, membahayakan. Sebenarnya mulai kosong nih asal mula ini kayaknya Be ya. Ada yang Cerita-cerita Bisnis. cerita mistis. Mistis. Kita udah tahu lah kalau bangunan kosong wah apalagi pasti gitu, ada ya. Pasti ada ya. ada yang nempatin gitu kan. Hmm. Rumah kita aja kalau kosong ada yang nempatin Iya, ya kan. iya. Kayaknya mulainya dari situ nggak Be? Enggak, Mulai sebenarnya enggak. kosong. Jadi gini, gedung itu mulai kosong itu bukan karena apa-apa, tapi memang dari semenjak operasional gedung ini memang sudah ada penghuninya. Waduh. Ah, Jadi fondasi daripada gedung ini, di fondasi gedung ini itu adalah bekas tanah makam, tanah wakaf, pemakaman wakaf. makaman. Fondasinya. Ini gedung ini fondasinya dari pemakaman tanah wakaf. Merinding nih Be, tiba-tiba Be. Angin kenceng. Angin kencang. Anginnya kencang banget. Amat sih lo ya. Gue kan juga takut juga Tuh. nih. Jangan mancing dong lo. Ayo deh, Mancing mah di empang Ya, aja. karena banyak lele dapet. lele lagi. Itu jadi hal-hal yang goib memang, walaupun karena kan Dan nih, tadi tanam tanah wakaf, makam. Tapi pemakaman emang wakaf. sebelumnya ada makam atau nggak ada? Memang ada makam, memang ada makam. Terus dibangun, Dibangun, dipindah. makamnya dipindah. Kalau makam dipindah itu segitu banyaknya kan nggak mungkin seluruhnya bisa kena, ya kan? Pasti ada yang tertinggal satu dua. Karena kan ada yang patoknya sudah tidak ada, dianggap Iya. udah ini kan. Berarti sebenarnya dari operasional itu udah ada cerita-cerita. Sudah ada
cerita-cerita yang bersifat mistis ada, dan sebenarnya bukan cerita, itu artinya nyata, Tapi dan alami. itu saya alami, Ya, Ngomong-ngomong itu ngomong sama dia nanti. Gue udah iya mulai nih, kan. kita ya Bismillah. Mudah-mudahan. Dengar nih, Be. Ah, Pokoknya yang saya dengar kalau Mas Rohan ngomongin soal Menara Saida nih, maaf ya, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Bismillah nih, maaf. Be. Ini penampakan Kita ini, izin dulu ya. Ya. Kita udah berdoa dulu tadi. izin ya. Penampakan yang saya muncul nih, kuntilanak merah ya. Ya, Nah itu gimana, Be? sebenarnya begini. Saya waktu itu, Sebutin apa? saya juga dulu kan, kalau nggak sebutin, nanti Babe bingung. saya juga tidak takabur Ya. dengan hal-hal yang goib, ya kan? Saya tidak Betul, takabur karena hal-hal goib juga ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Yang tidak nyata goib itu ada, dan kita harus mengimani itu. Jadi rumor yang mengatakan bahwa itu sebenarnya jangan kita bilang kuntilanak, tidak boleh. Apa Penampakan baju merah aja. penampakan itu? Oh, Ya kan gua kan dengarnya begitu. Teh. Jadi- Ya. kita tuh bro kagak disaring. Cabe apa sih? Penampakan. Tutup mukanya. Buta. Gosok ini. Jadi- skincare murah, Joy. Kalau saya pribadi, maaf ya, saya jujur, saya tidak takabur, tidak apa. Untuk saya lihat secara langsung atau saya pernah melihat itu, justru saya bukan yang berbaju merah, justru saya berbaju putih. Yang berbaju merah ini hanya orang yang kalau lewat sini pulang jam 12 malam, tiba-tiba menyampaikan ke saya, Pak, Bapak security di sini. Iya, memang kenapa? Malam Pak, katanya saya pulang ke sini jam 12 malam. Kan dulu kereta sampai jam 12. Oh iya. Oh ini stasiun kereta Iya, ya? stasiun ini kan, stasiun Cawang ini. Cawang, oh ini. stasiun. Bawah. Saya kan suka pulang jam 12 malam. Ya memang kenapa? Saya bilang, iya Pak, kok ada perempuan main di dalam Pak ya, katanya malam-malam. Baju merah Pak, katanya. Makanya baju merah. Iya Pak, dari sini jalan ke pojok sana. Maaf nih ya, ke pojok itu yang ke Auri tuh, belokan itu. Yang belokan. Oh, saya bilang, itu mah biasa, saya bilang. Karena bagi saya hal begitu saya sudah tahu bahwa hal-hal begitu yang kita ada, kita harus mengimaninya. Tuh, Be. Yakin, Percaya, Be. kita harus yakin. Tapi apa mungkin ini ya? Maksudnya sosoknya sama tapi ganti baju gitu kan? Mungkin, karena kan yang Di merah, laundry kali. yang merah kan dicuci di laundry. Jadi itu Be. dia kan pakai baju ganti. Nah, dia Babe. Ya kan juga pengennya kan biar modis. Ya kan biar ganti modis dong, kan ya. zaman Ya, sekarang. Masa gila. baju merah mulu, ntar orang Bisa, nandain kita. Tapi kalau kita ganti baju kan orang enggak. betul. Di bawah Be. Sosoknya cewek kan? Be? Cewek ya? Ya itu perempuan. Be, berarti yang merah-merah itulah. Berarti banyak kan orang yang lihat ya. Iya, kebanyakan orang Oh, itu cerita ya. dari udah nggak ada karyawan ya, Pak, security ada nggak ya? Sebenarnya sih, ya mungkin apa ya? Ambil minum Kalau Topiknya Be. dibilang kalau kawan-kawan saya yang dulu, yang satu tim, mereka itu kan sifatnya nggak nyeleneh kayak saya. Maaf, yang saya bilang nyeleneh, saya tuh orangnya dibilang kalau dikatakan takut ya tidak, dikatakan takut ya kita nggak boleh. Iya. Bahkan saya pernah di basement 4, ini kan basementnya 4 ke bawah, Oh, ke bawah Be. ke bawah 4. Di basement 4 paling bawah itu kan ada tangga darurat. Bahkan saya malah nyari togel. Be beneran nih Be, bisa nih Be. Demi Tuhan, Lu ngapain nanya-nanya? Ya elah, namanya juga kan saya usaha, makanya saya Be. bilang, saya tidak takabur. Tadi mau nyari togel. Nih, Dong kenapa? kan dapat ya. aja lu kalau dapet tuh. Kalau patah kan terus Kawan kan gue mantap dapet ya. Kagak kan, mau dapet duit tuh kerja ya nggak Be? kerja. Berarti mau nyari Nah, togel. tapi memang saya bilang, saya tuh nyeleneh orangnya. Sampai kawan-kawan itu, gila lu katanya. Saya di situ nyari jam 3 pagi, malam, Aduh. sendiri. Jadi saya siapkan medianya nih, telur, kembang 7 rupa, teh manis, teh pahit, sama madat, candu, sama rokok, pisok. Maaf, saya bilang yang ada di sini, mohon maaf, mungkin saya cerita sedikit. Maaf, mohon maaf. Kata kabur bukan apa, saya cuma nanya supaya publik tahu bahwa hal-hal yang begitu kita harus percaya. Bener. Emang ada. Ya kan, harus percaya, itu aja. Jadi pada saat saya bakar itu yang namanya candu kan lebih wangi dari minyak. Saya taruh di lisok kan, bisa saya bakar, saya taruh candunya, wangi sekali.
Itu muka saya kayak ditamparin. Sama siapa, Be? Ya nggak tahu. Nggak ada Langsung dia tampak. sakit, Be. Sakit enggak. Cuma kayak bentuknya apa? Nggak ada bentuk tapi dirasakan gitu. Kayak angin. Pakai Bus. angin. Bus. Bus gitu. Coba kita nampar begini nih. Bus. Kan anginnya kena kan? Anginnya kelewat kan? Ada kan? Ya. Itu seperti itu. Sampai yang di atas rekan-rekan saya tuh yang ada di basement 2 kan, pos security kan di basement 2. Wih, uang ini malam Jumat kan gak ada apaan nih katanya. Saya ketahui padahal saya yang paling di bawah lagi Yang di bawah lagi. begitu. Itu saya. Itu dapat nomornya kan, Be? Jangan cuma ditampar Jadi doang. gini, kalau dikatakan dapat atau enggak, jadi prinsip saya hal-hal begitu kita jangan dianggap bahwa kita harus. Iya, Enggak, sengaja. diseng-iseng aja. Ibarat kita Tapi ada Ah. aja dah. kalau mancing di empang kan kita bayar, Iya. belum nyiramnya. Iya. Berarti kan harus. Kalau kita dikali bebas, mau dapat kecil ya kita terima alhamdulillah, mau dapat gede alhamdulillah lagi kan. Jadi saya pikir kalau dapat ya gua alhamdulillah, kayak udah gitu aja. Jadi nggak mesti harus bagi saya. Tapi memang itu kenyataan. Saya tuh paling ini. Sampai sekarang pun saya suka masih. Kalau saya lagi bete sama istri di rumah, gua nggak pulang. Tanya kawan-kawan yang di sini sama tukang rokok. Ben, nanti istrinya nonton tahuan loh, Ben. Ternyata kalau lagi nggak di rumah di sini. Terus, Be, selain Ya. itu ada cerita apa, Be? Kayaknya banyak deh, Be. Sebenarnya begini, saya juga ada beberapa, ya ada yang perlu saya ceritakan, ada juga. Jadi pada saat tugas saya kontrol, kita kan kontrol pertama kan di basement, kan naik ke atas. Lobby ya kan, pantry-nya kita cek, toilet-toiletnya segala macam ya kan. Begitu saya masuk ke basement 1, setiap security kan bawa center. Ada sisi lain yang tidak bisa terlihat oleh kita, gelap atau apa. Begitu saya center ke langit-langitnya kan. Astagfirullahaladzim. Masuk di akal nggak? Kelelawar. Kelelawar itu besarnya segede bayi. Subhanallah. Gedung semewah ini, Batman kali mengejar. Tapi itu pas masih ada yang tempatin tuh, Ben. Belum kosong tuh ya. Udah kosong. Masih operasional. Operasional tuh ya, makanya. Terus kalau lawan Aneh kemana, tuh Be? kalau Ya? ada. Terus kemana kalau Kelelawarnya begitu kosong nggak ada. Maaf, segede bayi. Saya antara percaya dan tidak percaya karena bagi saya gini, nggak mungkin kok segede itu. Karena yang posisinya di hutan aja gede itu kan nggak segede itu. Saya tahu. Masalahnya di tengah kota. Di tengah kota, Gedungnya masih gedung yang operasi. cukup mewah, Iya. gedung masih operasional kok ada. Cuma saya nabatin. Subhanallah. terus hilang gitu aja, Be? Ya setiap kontrol dengan kawan-kawan tergantung. Mereka kadang-kala suka nemu, suka enggak, suka nemu. Mungkin pada saat itu waktunya saya kontrol adalah kelihatan oleh saya. Besar mas, segede bayi, nggak nyangka, masya Allah, luar biasa. Ciptaan yang maha kuasa itu, bener-bener. Tapi digangguin kah? Hmm? Digangguin kah kayak? Enggak. Cuma ya. Ya kita kontrol begitu kita center gini kan, astagfirullahaladzim, baru kita jalan. Tapi dia nggak terbang. Enggak. Pakai banyak jalan aja. Nah, udah. kebanyakan Cuekin kelelawar aja. terbangnya malam kan. Oh, iya, Terbang benar malam, tuh. terbangnya malam cari makan, begitu Memang. siang tidur. Siangnya bawa gelantungan ya. Nah ini kok malam? Ini malamnya gelantungan. Yang Di sini malam. gelantungan demi gue jadi Batman malam. Lawan. Nah, Nganggur. Nganggur. Gak ada kerjaan. wah, gue mau malam tidur katanya, ntar siang ayam mau ngayap kemana lu siang kan? Makanya Malamnya tidur. Jadi kalau lawan, Be, terus yang merah-merah, ada lagi nggak Be, cerita? Ada. Jadi yang penunggu sesungguhnya nih, Ben, pernah. yang penunggu sesungguhnya mohon maaf ya, saya nggak bisa ceritakan Oke. karena memang saya tidak pernah bertemu. Tapi kalau untuk anak buahnya sering. Salah satu contoh, waktu saya mau istirahat jam 3 pagi, kan bergantian security. Saya udah siapkan kardus, ya kan, kardusnya tebal segini, bekas kulkas kan enak tuh kalau tidur, hangat kan. Pada saat saya mau rebahan, baru saya tuh meremin mata, kayak kan enak kalau orang ngantuk, kayak bangun. Begitu saya mau ngebalik badan saya nggak bisa dibalikin. Saya balik, astagfirullah. Tapi ekor mata ngeliat, ekor mata saya. Baju putih lagi nahan pundak saya begini, lagi ditahan nih, geger saya. Sampai saya bilang, subhanallah, jangan ganggu saya lah. Saya bilang, saya kan cuma istirahat. Saya kerja, cari uang, saya mau istirahat aja sebentar. Terus saya baca lah ayat kursi kan,
saya baca-baca, mohon maaf kalau sekiranya saya ganggu kamu, mohon maaf. Begitu saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, wah, baru bisa tuh. Nggak ada. Sosok itu hilang. Nggak ada. Nih saya satu, mungkin mudah-mudahan jangan sampai mas-mas ini terbawa mimpi ya. Ya. Pernah belum lihat wujudnya wanita seperti itu? Maaf, mohon maaf kalau saya udah. Jadi pada saat saya ngontrol ke bawah, das, di pojok, dia tuh lagi berdiri dengan baju putih, Waduh. rambutnya panjang, giginya segini, tapi matanya hitam-hitamnya terbalik begini. Allah. Bener itu, mohon maaf kalau saya ngomong cerita yang ada di sini. Kita berbicara real kan. Ada lagi ya? Ada itu. Bikin Nih, kita merinding saya juga. kan ada satu lagi yang saya ceritakan ini. Jadi pada saat saya jaga LRT, LRT. ini jalan LRT sekarang kita tempat ini nih, apa kita di bawah ini, saya kan jaga di Ciliwung. Pas jam 12 malam, kawan saya nyolek. Pak Topik tadi tuh, yang nelpon itu. Oh iya. Man, ya, apaan Pak? Lo lihat Pak. Kan jalannya cukup jauh kalau dari situ. Oh lampunya, itu lampunya kayak gitu tuh Pak. Jadi, dikatakan terang nggak? Jadi repak-repak. Tapi nyala 3 sap. Ya bola api apa, Be? Bukan. Lampu. Kayak lampu. Kalau bola api kan beda. Bola api kan bisa teng gitu. Enggak, dia posisinya diam di situ. Mohon maaf ya Ratu ya, kalau saya ceritakan, mohon maaf. Nih, 3 sap. Saya penasaran, saya lihat, saya pantang tuh. Kawan saya kan punya. Ntar besok gue tanyain lah katanya. Ngapain sih security rajin-rajin amat katanya. Kontrol ke atas. Dan security gitu ya. Iya, sakanya ada security kontrol di atas. Soalnya kan satu lift udah nggak ada. Ini paling atas nih, Be. Iya, paling atas. Jadi tangga lift sudah tidak ada tangga darurat tidak naik 3 kali 3 lantai aja udah ngos-ngosan. Ini kan 27 lantai. Oh, ini total 27 lantai. 27 lantai. Banget. Saya penasaran, saya ngerokok, saya liatin, saya pantang terus. Cuman dalam hati saya memang batin saya bertanya, apa sih itu ya? Apaan ya? Apaan? Gitu. Rasa penasaran, besok gue tanya security deh. Kan gitu. Tapi saya pantang ada setengah jam lebih tetap. Gitu tuh. Lama-lama hilang. Lama juga ya. Masa pantang lama hilang. Nah begitu jam 8 pagi saya datang sini langsung saya masuk ke dalam security. Kan ada di sini namanya Anton sama Toba. Mbak, ya ada apa? Malam lu ngontrol ke atas. Yang paling itunya di kerucutnya, di gondolanya. Kagak katanya. Yang bener lo. Kagak. Ngapain lu ke atas kayak gak ada kerjaan katanya. Oh, gue ketawa. Ya bener juga sih. Emang kenapa? Kau pikir lo naik ke atas, kontrol di atas, bawa lampu. Soalnya di atas lampu nyala. Sementara listrik sudah diputus. Tidak ada aliran listrik sama sekali. Ada lampu. Yang ada cuma pos 1 ini, lobby, Ya di bawah. di bawah. Karena apa? Itu hanya untuk penerangan aja. Itu pun pakai token. Bukan pakai panel listrik itu, pakai token. Udah alhamdulillah. Yang penting saya cukup tahu, meyakini bahwa hal itu memang ada di sini. Ada. Dan ada beberapa orang nyampaikan ke saya, tetangga belakang rumah saya, namanya Sri Bintang. Siapa, Be? Sri Bintang namanya. Oh, Bintang. Bukan yang kemarin tahun kemarin yang ditangkap sama orang Bukan ini. yang ini. Yang ditangkap orang DPR bukan. Yang politik. Emon. Bukan. Beda. Nah, Itu saya nggak nanya ke dia. Kalau tiba-tiba dia datang ke rumah saya, Mas Herman, ya ada apa Mbak? Wah, sampean tak gulai. Saya mau nyari kamu katanya. Kamu minta daging katanya. Saya kan suka bantuin di sini terus kalau kurban. Motong kan, kurban. nyesetin dagingnya, babatnya segala macam, bersih-bersih. Emang kenapa Pak? Ya aku kemarin kesana mau minta daging jam 3 sore. Ya terus, begitu aku masuk tuh, loh, aku kaget. Kaget apa? Kagetnya kenapa? Jadi gini Mas, begitu masuk basement sebelah kanan itu kelihatan ini, yang kiri ini katanya. Ini apa nih, Be? Ya, saya tanya, yang kanan itu apa? Jadi dia bilang, mohon maaf ya Nyai Ratu, jadi sebelah kanan itu